karena ingin membicarakan sesuatu. Kemarin katanya juga ingin cerita apa ya? Iya benar. Saya agak bingung bagaimana menghidupkan suasana diskusi di dalam kelas. Karena saya mencoba untuk melakukan diskusi bahkan dengan mana sekaligus saya yang mengatur siapa yang mengutarakan pendapatnya kelompok mana yang tapi tetap tidak karena mereka seperti susah berkomunikasi secara kita. Selama ini ketika Bu Feby menemui permasalahan tersebut, berarti sudah pernah mencari tahu nggak kenapa anak-anak itu bisa seperti itu? Menurut saya akan seperti itu karena ini kurang peka terhadap topik yang dibahas, kurang paham juga dan merasa pendapatnya sama sudah cukup gitu. Jadi tidak ada sanggahan atau tambahan-tambahan lagi. Jadi begitu. Kalau menurut Bu Feby dengan sudah membuatkan diskusi panel, sudah mengatur bagaimana jalannya diskusi tapi tetap tidak berjalan, apakah ada langkah-langkah lain mungkin yang sudah pernah dilakukan selain itu? Sepertinya saya baru mencoba mengungkapkan kalau untuk membuat bentuk diskusi yang lain sepertinya belum, karena begitu saja menurut saya belum berjalan. Kalau yang lain bagaimana kan seperti itu gitu. Kalau misalnya di kelas itu biasanya apakah anak-anak juga tidak aktif sama seperti kita berdiskusi? Beberapa ya. Nah, apa yang Bu Feby lakukan ketika menjumpai anak yang tidak aktif? Biasanya saya secara random, secara acak memanggil melalui data hadir siapa yang menjawab. Jadi sebenarnya saya tidak kepada anak yang tidak aktif itu, jadi semuanya dapat menggunakan itu. Artinya dengan melakukan seperti itu sedikit memaksa ya kalau Ya. dan akhirnya anak yang tadinya tidak mau berpendapat itu apakah mau berpendapat? Akhirnya iya, karena mungkin sudah kebetulan namanya akhirnya tersebut terpanggil saja. Jadi ketika namanya disebut akhirnya mereka mau tidak mau mengutarakan pendapat. Nah kalau dari peristiwa itu kira-kira menurut Bu Feby ketika diskusi kelas apakah hal itu bisa dilakukan? Mungkin bisa, tapi kalau dilakukan secara berkelompok mereka akhirnya bergantung kepada teman yang dianggap sebagai bicaranya kamu saja. Jadi masih sama mungkin ya seperti zaman dahulu kala kalau anak-anak itu mengandalkan satu orang untuk bisa mengendalikan kelompok. Artinya itu yang menjadi beban ya dari Bu Feby selama ini. Nah selanjutnya menurut Bu Feby apakah ada langkah lain yang bisa dilakukan ketika diskusi kelompok? Mungkin saya biasanya hanya minta untuk beberapa memiliki peran masing-masing. Misalnya siapa yang melakukan pendataan topik yang mau dibahas, siapa yang akan berbicara, tapi itu sudah bergantung. Jadi kalau dengan cara seperti itu artinya mereka sudah mulai aktif. Sepertinya jadi agak sedikit lebih daripada Selanjutnya tadi Bu Feby sempat menyinggung tentang topik. Nah, kalau kita bahas tentang topik dan kita analogikan dengan kegiatan yang sudah dilakukan anak-anak, kira-kira terkait topik ini apakah ada permasalahan ketika diskusi? mungkin karena mereka sulit berpendapat karena topik yang dibahas ini jauh dari mereka. Seperti contohnya lalu saya membahas pemukiman penduduk. Mungkin beberapa mereka tidak relate dengan bahasa itu sendiri. Tidak tahu seperti apa keadaan di sana. Jadi tadi beberapa hal yang kita bukan tentang
tidak sesuainya topik yang kita sangat jauh dari dunianya anak-anak kita. Yang kedua memang masih ada kondisi mana itu masih mengandalkan temannya yang lain dalam interaksi kelompok. Nah, sebenarnya kan juga dia sudah menemukan permasalahan yang terjadi seperti apa, dan tadi juga sudah menyebutkan langkah-langkah sindrom depresi saya sangat luar biasa. Tapi ternyata langkah-langkah tersebut masih kurang efektif untuk bisa membangun proses diskusi di kelas. Nah, dari hal-hal yang sudah sebenarnya sudah dimiliki dan sudah analisis ini tadi, kira-kira rencana apa berikutnya yang akan dilakukan untuk mahasiswa? Mungkin untuk pemilihan topik sendiri saya mulai dari mereka. Jadi bagaimana mereka mencari sesuatu, membandingkan mereka menjadi pertemanan atau di asramanya, jadi bisa diangkat sebagai topik yang akan dibahas di proses diskusi selanjutnya. Sekali tadi permasalahan kelompok tadi sudah ditemukan ya, banyak gitu ya. Kemudian dari proses diskusinya sendiri, apa rencana yang akan dilakukan? Mungkin akan saya sebelumnya, nanti dengan pembagian peran yang sesuai, atau mungkin bukan saya yang mengubah, jadi dimoderatori oleh temannya bagaimana yang berjalan. Oh, jadi selama ini sebenarnya dari ya, jadi rencana berikutnya setelah mengembangkan topik sesuai dengan kehidupan sehari-hari yang akan dilakukan adalah mempercayai proses diskusi itu sepenuhnya dilakukan oleh anak-anak di kelas seperti itu. Oke, baik, luar biasa sekali. Selanjutnya kira-kira kapan jadi akan mempraktekkan bersama seperti ini? Misalnya selanjutnya Di pertemuan selanjutnya ya, gitu ya. Jadi mungkin sekarang berarti akan mempersiapkan rancangan kegiatan seperti itu ya, dan di pertemuan selanjutnya akan mempraktekkan rencananya. Oke, kalau begitu agar bisa terlihat progresnya seperti apa, ini nanti kita akan bertemu lagi untuk membicarakan perkembangan progres dengan rencana-rencana yang didiskusi oleh Om tadi. Untuk hari ini saya rasa cukup. Ada mungkin yang disampaikan dari Om tadi? mungkin nanti berjalannya progres yang saya rencanakan tadi, saya mohon masukannya juga. Jadi harus buat lagi. oke. Jadi untuk setelah kita berbincang-bincang pada pagi ini, gimana perasaan Anda terkait temuan dan tujuan yang ingin dicapai ini? Sedikit duduknya, kalau artinya merupakan apa yang masalah yang jadi kendala, ternyata permasalahan yang mungkin yang tidak relevan dengan anak-anak, mungkin kemudian diskusi yang kurang sesuai, akhirnya terbuka. Oke, alhamdulillah kalau gitu. Berarti nanti kita ketemu lagi berarti ya setelah jadi mempraktekkan yang sudah diundangkan tadi. Dan saya itu dulu. Terima kasih untuk atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.